persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam karung ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa karungnya ke gereja. Diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Lause sangat senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Kita bisa beribadah bersama, walaupun secara online adik-adik. Nah, hari ini Lause tidak sendirian. Lause ditemani dengan teman Lause. Halo Lause Ferdi. Halo adik-adik. Nah, ayo teman adik-adik semuanya, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan lagu ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa kembali ya Bapa untuk beribadah, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, siapkan hati kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ya terkadang kita mungkin merasa terkadang itu kita sendiri, terkadang ada kalanya kita merasa sedih, ya, kita merasa senang. Tapi adik, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada selalu berada dengan kita dalam keadaan apapun. Ya, hari ini kita akan nyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo adik-adik, semuanya kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan Lause ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang
lagi berdiri ya adik-adik ya. Kita mau lagi bergerak, kita mau lagi memuji Tuhan. Nah, ayo kita nyanyi lagunya, Aku Mau Ikut Tuhanku. siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, Losa akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk memfokuskan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Loh, bel rumah Losa lagi berbunyi. Tunggu sebentar ya, Losa lihat dulu siapa yang datang. Selamat siang, benar ini rumah Ibu Hera? Selamat siang Pak, iya saya sendiri, ada apa ya Pak? Oh, pas kalau gitu. Ini ada surat untuk Ibu. Oh begitu ya Pak, saya terima ya, terima kasih. Kalau begitu, saya mohon pamit. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak. Nah, adik-adik, ternyata yang datang tadi itu adalah Pak Pos. Pak Pos membawakan Losa sebuah surat. Nah, suratnya dari sahabatmu Natasha. Losa akan buka dan kita akan membacanya bersama-sama ya. Untuk sahabatku yang terkasih Hera. Halo, apa kabar? Saya harap keadaanmu baik-baik saja. Karena saya di sini dalam keadaan yang baik. Saya sangat merindukan masa yang kita lewati bersama, bermain, belajar, dan memuji Tuhan bersama. Jika corona ini berlalu, maukah kamu jika kita meluangkan waktu untuk bertemu kembali? Saya menunggu surat balasanmu. Salam sayang, Natasha. Adik-adik yang di rumah, adik-adik pernah menerima atau bahkan menulis dan mengirim surat tidak? Tahukah kalian kalau di dalam Alkitab ada juga beberapa bagian yang berupa surat? Hari ini Losa akan bercerita tentang surat dari Bapak Paulus
kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Nah, jika kalian pernah mengirim surat adik-adik, ada yang disebut dengan salam pembuka, kata-kata awal dalam sebuah surat tersebut. Seperti misalnya, kepada yang terhormat si A, atau seperti teman Lause tadi, dia tulisnya dari sahabatmu Natasha. Ayo kita mau melihat Bapak Paulus salam pembukanya seperti apa sih? Ayo kita membuka Alkitab kita adik-adik dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lause akan baca ya untuk kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi, salam pembukaan dari Bapak Paulus kepada Timotius yang pertama apa? Di ayat pertama disebutkan bahwa Bapak Paulus menyebut bahwa dirinya sendiri yang mengirim surat itu kepada Timotius. Dan di pasal kedua, dia menyebut Timotius sebagai anakku kekasih. Kita bisa melihat kalau Bapak Paulus ini sangat menyayangi Timotius. Nah, selain kata-kata pembukaan tadi adik-adik, banyak hal-hal penting lagi yang disebutkan di dalam surat Bapak Paulus kepada Timotius. Salah satunya, Bapak Paulus memperlihatkan kita bahwa Timotius sejak dari kecil nih, sejak dari dia bayi, Timotius sudah diajarkan firman Tuhan oleh ibu dan juga neneknya. Ibunya, Ibu Eunike dan juga nenek Lois mengajarkan Timotius bagaimana cara memuji Tuhan dengan baik, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana menghafalkan ayat hafalan. Sama seperti yang kalian lakukan setiap minggunya di sekolah minggu adik-adik. Begitu juga yang dilakukan oleh Timotius kecil pada saat itu. Adik-adik, pernah tidak adik-adik melihat papa dan mama kalian di rumah itu melakukan hal yang mungkin merupakan pengenalan firman Tuhan kepada adik kalian yang masih bayi? Misalnya mama papa berbicara kepada adik kalian, atau bahkan bernyanyi sekolah minggu. Nah, anak bayi adik-adik itu akan mendengarkan dan belajar dari apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan. Jadi, jika adik-adik di rumah ingin menolong adiknya supaya bisa mengenal firman Tuhan sejak sekarang, itu adik-adik bisa melakukannya dengan berbuat baik kepada mereka. Dengan menunjukkan kasih kalian kepada adik kalian, kalian menunjukkan kasih Allah kepada adik kalian, adik-adik. Ketika Timotius semakin beranjak dewasa, dia bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Lalu saya juga mau bertanya, adik-adik kalau di rumah pernah kedatangan seorang misionaris tidak? Misionaris itu adik-adik adalah orang yang pergi dari daerah yang satu ke daerah yang lain untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kalian berbicara dengan seorang misionaris, hal itu sangatlah menyenangkan adik-adik. Mereka akan menceritakan tentang bagian lain dari dunia ini yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, kadang-kadang juga misionaris akan mengajak kalian mengikuti mereka menjadi seorang misionaris. Hal itu juga yang dirasakan oleh Timotius muda pada saat seorang misionaris besar datang ke rumahnya. Siapa misionaris besar itu? Betul sekali, Bapak Paulus. Ketika Bapak Paulus datang ke rumah Timotius, Bapak Paulus mengetahui kalau Timotius ini dari kecil sudah diajari firman Tuhan oleh Ibu Eunike dan juga Nenek Lois, sehingga ia mengajak Timotius untuk menjadi penolongnya adik-adik. Bapak Paulus mengajak Timotius untuk menjadi seorang misionaris juga. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Timotius? Timotius sangatlah senang. Wah, dia bisa berjalan-jalan juga seperti Bapak Paulus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Selain itu, Bapak Paulus juga mengajarkan Timotius bagaimana caranya menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang.
Belakangan adik-adik, Bapak Paulus menyuruh Timotius untuk tinggal dan menolong orang-orang yang berada di gereja Efesus. Pada saat Timotius tinggal di gereja Efesus, disitulah Bapak Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius muda. Nah, ayo kita melihat isi surat dari Bapak Paulus ke Timotius. Kita buka lagi ya adik-adik ya, Alkitab kita. Nah, nanti ada yang ditampilkan di layar adik-adik. Posternya itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baiknya. Selain ini adik-adik, Bapak Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa Alkitab ini adalah buku yang sangat istimewa. Alkitab ini adik-adik bukan pemikiran manusia, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah. Allah sendiri yang mengucapkan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia kepunyaan Allah harus diperlengkapi. Apa sih yang dimaksud dengan manusia kepunyaan Allah? Apakah manusia kepunyaan Allah itu untuk orang dewasa saja? Tentu saja tidak adik-adik. Yang dimaksud oleh Alkitab manusia kepunyaan Allah adalah semua orang Kristen, baik orang yang dewasa seperti Lause dan juga anak-anak seperti adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kita semua harus diperlengkapi adik-adik untuk melayani Tuhan. Yang dimaksud dengan diperlengkapi adalah mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Adik-adik di rumah senang tidak kalau naik sepeda? Suka tidak? Nah, naik sepeda itu adik-adik sangatlah menyenangkan. Tetapi jika kalian tidak memiliki peralatan yang lengkap, peralatan yang cukup, kalian bisa celaka adik-adik. Hal apa yang pertama kali kita butuhkan ketika kita ingin naik sepeda? Betul sekali, yang kita butuhkan pasti adalah sepedanya. Selain itu apalagi? Kita membutuhkan helm, kita membutuhkan bantal sikut, membutuhkan bantal lutut, dan membutuhkan sepatu atau sendal. Jadi ketika kita naik sepeda, kita merasa aman dan juga nyaman. Bayangkan kalau misalnya adik-adik tidak pakai helm, terus kalian naik sepeda, tiba-tiba jatuh, bluk. Nah, apa yang terjadi? Kepala kalian terbentur, sakit, bahkan sampai terluka. Nah, ketika kalian memakai helm, semuanya menjadi aman adik-adik walaupun kalian terjatuh. Ketika kita naik sepeda, kita membutuhkan peralatan yang lengkap seperti helm, bantal sikut, bantal lutut, dan juga sepatu. Begitu juga halnya ketika kita melayani Tuhan. Kita membutuhkan Alkitab. Alkitab memberikan kita semua yang kita butuhkan. Nah, Alkitab itu adik-adik memiliki semua yang kita butuhkan di dalamnya. Ketika kita ingin menaati Tuhan, mengasihi Tuhan, bagaimana caranya kita mengetahui jika hal yang kita lakukan itu adalah betul di mata Tuhan? Yaitu dengan membaca Alkitab. Mulai saat ini, kita harus rajin membaca Alkitab di rumah. Jadi, jangan lupa ya untuk membaca Alkitab adik-adik. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Lause akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk rajin membaca Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memperlengkapi kami melayani Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tibalah saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini
terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Diulang ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baiknya. Kita ulang lagi adik-adik untuk menghafal ayat ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baiknya. Minggu ini adik-adik kita memiliki aktivitas. Aktivitasnya seperti ini ya. Nanti ditampilkan di layar. Nah, kalian disuruh untuk pertama itu menyambung titik-titik yang ada di dalam domba ini adik-adik, dan menulis kata yang tersambung itu ke dalam kotak-kotak seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa kirim ke Lause di grup WA ya, dan akan ditampilkan minggu depan. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.